5-4-3-2-1 tutup lawang. Oke, balik lagi di channel Juguran Malam ya guys ya. Tentunya bareng kita berdua, saya Aldi dan saya Kasim. ya, di acara Juguran Malam. Dan kita kali ini kedatangan salah satu sosok seekor seorang yang luar biasa tentunya. Tentunya kita akan bahas mengenai seputar topik kepemudaan nih guys ya. Dan kali ini kita akan bahas topik apa nih? Kita akan bahas topik mengenai new media ya. New media Dari sebuah lembaga yang berada di sebuah naungan negara itu ya. Jadi karena di sini kita kebetulan kedatangan seorang narasumber ya, yang kebetulan itu pernah singgah di sebuah lembaga yang berskala nasional. Itu kita coba lihat bagaimana perkembangan atau pemanfaatan yang new media yang ada di lembaga tersebut. Kalau boleh tahu, kita perkenalan dulu sama narasumber kita. Oke. Nama saya Mas Robo gitu ya. Oke Mas, kalau boleh tahu Mas ini lembaganya di mana tadi ya Mas ya? Oke, jadi ini saya luruskan ya, biar dikiranya ini kerja. Jadi saya ini magang Mas. Makanya di Monumen Pers Nasional. Nih, kebetulan nih untuk para mahasiswa yang mau magang, mau PPL, boleh ke Monumen Pers Nasional. Pasti mantap lah. Di mana Mas? Monumen Pers Nasional? Di Solo. Ya. Surakarta Mas. Sama saja lah. Surakarta kayak gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa langsung lah. Jamri ya Mas ya. Nomornya di Oke, jadi kita pertama ya Mas ya, jadi kita perkenalan, nanti coba sih kita kasih cerita sekilas bagaimana sih pengalaman pertama ya ketika sampai di Monumen Pers Nasional itu. Kita coba cerita secara ya sekilas. Iya. Magang di sana itu gimana Mas? Nah, ini dikaitkan sama new media Iya, ya? dikaitkan sama dikaitkan. karena kan itu Monumen Pers ya. Betul. Oke. Ini para mahasiswa dan para pemirsa semuanya ya. Jadi ketika saya baru sampai di sana ya, di sana ya pastikan ya pengen tahu lah ya lingkungan sekitar, jalan-jalan nih, pagi jalan-jalan, situ kan apa ya jalan terus ketaunya di situ ada jual bubur kacang hijau sana. Gerobak kan? Itu gerobakan lah, masa Saya naik gaji. Itu kebelang-bulan itu. Cuma masih naik bubur. Sama dari netizen enggak ya? Terus itu saya beli ini. Harganya berapa Mas? Karena sendiri ya kan sama teman. Teman. Bulan makan saya itu 10 gitulah. Banyak ya Mas? Banyak 10. Cowoknya 6, ceweknya 4. Ada ceweknya juga. Ada ceweknya lah. Biar penyemangat. Ya iya, biar ada variasinya Iya. gitu lah. Cewek semua nggak enak. Cowok semua juga kurang, nggak enak, kurang ya. Maaf. Mengapi. Iya. Tadi kan lanjut. Iya, Lanjut. 10 orang. Iya. 10 orang. Jalan-jalannya Jalan-jalannya jalannya ada 10 orang lah. Ya 3 orang lah. Yo beli nih, nyoba lah. Beli kebetulan
bubur kacang hijau tadi itu makamnya di depan gedung Monumen Pers Nasional. Depannya kan tuh ada tugu ya, tugu. Nah, setelahnya situ pas di depannya juga apa itu kayak markas apa ya, markas apa? Campnya Persis Solo. Oh. Di situ pas persis itu. Harganya kalau nggak salah sekitar situ anak murah lah ya, kenyang. Pagi nih, pagi. Nah, di situ saya kaget lah, kaget karena ada fenomena yang jarang kita ketemui pada saat ini, apalagi masa-masa digital ini. Nah, aku fenomena itu yaitu semangat literasi orang tua. Kenapa bisa begitu? Karena di depan gedung Monumen Pers Nasional itu ada 2 papan, yang mana papan tersebut sebagai media untuk sarana literasi masyarakat. Literasi masyarakat dulu apa? Koran-koran yang edisi terbit terbaru baik skala nasional maupun lokal. Contohnya kayak koran Kompas, koran Sindu, terus koran Solo Pos yang lokal ya kan. Nah itu diupdate tiap pagi sama Mas Pang. Paginya jam berapa ya? Paginya itu setelah subuh. Setelah subuh. Habis subuh lah. Ada orang baca koran. Iya. Yang baca ini, waduh, sangat-sangat terenyuh lah saya sebagai anak muda, karena yang baca itu ada orang tua yang membawa rosok, kayaknya mau menjual lah ya. Mungkin baru mau berangkat nyari. Iya mungkin. Ada yang tukang becak, Tukang becak loh. asik banget lah. Itu baca koran sambil nyalain rokok kayak gini, waduh, pagi banget itu baca. Pagi-pagi sudah semangat untuk menambah wawasan literasi. Jadi nggak mau kalah ya orang sama anak muda sekarang kan, dia pencet di HP, Pencet sambil tiduran ada. tapi itu kan belum tentu fakta kan. Kalau koran kan udah pas. Pasti mulai proses ya. Prosesnya panjang ya. Iya. Kurasi Kan kayak apa ya? Kalau di daerah-daerah lain kan sepertinya kurang ada ya. Kayak di Banyumas ini kan Iya, sebenarnya ada ada, ya. iya. Tapi nggak ada korannya. Korannya nggak ada, tapi tempatnya ada kan, tapi udah kurang itu kayak. Mungkin karena iya jarang ada. Kalau aku baca juga. Ya mungkin ya. Jarang lagi orangnya. Sedikit lah ya. Jarang lagi orangnya. Itu fenomenanya menurut saya itu waduh, Luar biasa. sangat luar biasa. Dari media konvensional itu di sana masih hidup gitu ya. Masih Dari- hidup, iya. Jadi dari Tiap media hari. konvensional itu nanti dari koran ya, koran informasi itu korannya ditempel atau gimana? Iya ditempel. Terus ditempel. Sama digantung ya. Hubungan dia. Iya. Hubungan kami ya. Oke, itu yang pertama ya Mas ya, dari media konvensionalnya ya, dia dapat informasi. Di situ ada koran, jadi setiap pagi nggak nyangkul loh, habis subuh ada orang baca koran itu literasinya sangat bagus banget kalau dari habis subuh. Apalagi itu kan becak itu ya. Itu yang pertama dari media konvensional ya Mas ya. Terus yang kedua dari media digital. Itu ada nggak Mas? Itu kan media digital bagian dari media gitu ya Mas ya. Iya. Ada nggak sih dari selain media konvensional kayak koran itu dari pengembangan atau konvergensi medianya dari Tentu media ada. di Monumen Pers itu sendiri? Contohnya seperti apa Mas? Oke, ini saya runtut dulu Mas ya, biar Boleh. tidak salah kaprah gitu. Iya, dulu. Biar enak kan ya. Iya. Teman-teman yang Biar tahu, tahu. Ada yang mau pengen makan di situ ke sana gitu ya. Bisa. Kalau nggak magangnya jalan-jalan ke sana gitu Mas ya. Gratis kok. Gratis kok. Gratis itu masuknya. Coba dijelasin dulu ini ya Mas ya. Dulu itu kan tahun 2020 kan COVID ya. Covid. Tapi sekarang juga eranya 4.0. Jadi 4.0 kan udah Contohnya digital. digital ya. Gitu ya. Digital. Tuh. Tambah masa-masa COVID. Jadi Jadi apa? aktivitas kita ini kan terbatas. Ah. Nggak bisa kan kata misalnya sentuhan nggak bisa. Nah, Monumen Pers tidak tinggal diam begitu saja. Harus melakukan inovasi-inovasi baru, yaitu dengan konvergensi media. Konvergensi. Itu kan keliling ya, market gitu lah ya. Ya kan secara offline. Nah pada saat itu COVID. Bagaimana biar
museum itu, monumen itu tetap bisa diakses oleh masyarakat. Jadi monumen itu menunjukkan tour guide lah secara online, Virtual gitu ya, virtual melalui websitenya. Di websitenya bisa dilihat aja, di websitenya itu ada fitur tour guide online. Tinggal klik, nanti kamu bisa masuk gedungnya, ya kayak penampakannya 360 derajat kameranya. Iya kayak gitulah. Bisa masuk ke ruangan-ruangan gitu, bisa baca-baca, banyak lah itu digital salah satunya. Selain itu, Monumen Pet juga memiliki media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, dan website itu tadi udah saya sebutkan kayak juga. Tuh, nah, nanti terus dari koran tadi ya, dari koran kan di situ bukan hanya koran terbitan tahun sekarang kan, di situ juga ada tahun 1900 bahkan 1800 sampai 1500 pun masih ada ya. dan itu terjaga dengan aman rapi. Bisa dibaca, masih ada bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya masih ada, tapi tidak semua orang bisa melihat atau menyentuh bentuk fisiknya secara langsung karena itu kentang. Dan sekarang udah eranya digital ya, digital, makanya koran-koran lama itu udah dikonservasi, udah dimasukin gudang dengan suhu yang sudah diatur kan ya. Kita nggak perlu susah-susah payah masuk nyari, nggak perlu susah payah karena di situ juga ada ruangan yang mana koran-koran lama. Bukan hanya koran, di situ ada majalah, tabloid tahun berapa pun itu digitalisasi ya. Setelah digitalisasi itu masuk di ruang e-paper. Ya istilahnya di situ data koran, tabloid, majalah secara digital. Oh, jadi aksesnya di situ. Aksesnya di situ, di ruang e-paper, bahkan bukannya di ruang e-paper, kita akses di rumah pun bisa. Kita minta datanya itu Bisa dari rumah sumber bahan itu. Mintanya bagaimana ya, itu bisa melalui websitenya. Jadi kita bisa request data gitu ya Bisa. dari rumah. Iya, ini mau dari teman-teman yang mau skripsi atau mau penelitian bikin artikel Untuk data-data masa lalu gitu ya Mas ya. dulu atau mantannya gitu. Iya, Nah, masuk berita dulu kamu Kalau Tahu kita gitu ya. nggak apa-apa, itu bisa. Misal contoh nih, misal ada kejadian kebakaran atau banjir pada tahun 1965 di daerah A contohnya ya. Nah di situ kita cari, misal kita cari dari koran apa ya, Solo Pos atau Kompas, klik pasti muncul. Iya. Nanti kita mau nyari koran apa, Berdasarkan kebutuhan gitu ya Mas ya. sesuai kebutuhan. Itu kan sudah digitalisasi, Heeh. digitalisasi ada konvensi, ada yang tadinya konvensional beralih konvergensi menjadi digital, tapi tidak melupakan yang konvensional. Yang Masih lama ada jadi tetap. yang lama masih terjaga, terus yang adanya media baru juga itu tambah menjaga lagi gitu ya Mas. Jadi tambah kuat gitu ya Mas ya. Oke, itu kan jadi ada media konvensionalnya, juga ada media yang baru juga ya Mas ya, menggunakan media digital ya, ada digitalisasi dan penggunaan akses data melalui website ya Mas atau internet. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, pas di sana itu magangnya diposisikan ditempatkan di bagian apa sih Mas? Boleh tahu? Kita sedikit lah. Nah, kebetulan kan saya magang di sana kan 10 orang tadi. Iya, 10 ya. Kan ya. Di situ dibagi ada di front office. Front office itu bagian resepsionis, bagian mengarahkan pengunjung, bagian banyak lah di situ fleksibel, terutama melayani tour guide. Dan tour guide itu gratis, tidak dipungut biaya. Tidak boleh menerima uang karena nggak boleh menerima ngasih uang, tip gitu. nggak boleh karena itu Berarti maksudnya kan gratifikasi. gratifikasi. Nah, nanti malah nangkap kamu. Jika ketika yang mau berkunjung monumen pers dulu ya. Gratis, tenang, gratis. Gratis. Itu bebas mau keliling kemana pun bebas, mau tanya apapun bebas, terkait cara bebas. Itu kalau menjadi front office, jadi itu harus menguasai semuanya materi yang ada di ruangan tersebut, itu harus bisa, karena nanti kita akan
memandu para pengunjung itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, dosen, guru, orang tua, banyak lah berbagai kalangan, semuanya bahkan pejabat ada. Nih, aku pernah memandu yang sekarang menjadi ketua partai Golkar Solo kalau nggak salah, Sekarang juga nggak salah. Nah, itu dulu pernah sebelum beliau dilantik menjadi ketua. Sekarang juga nggak salah. Iya, itu pernah aku sama beliau. Bahkan 2 kali. Pertama kan biasa ya. Terus dia kembali lagi ke Monumen minta program sekaligus dia bikin konten karena katanya dia dulu itu kuliah di Amerika jurusan Amerika ya, jurusan jurnalistik kayak gitu. Di mana kemarin? Prancis. Prancis. Ciamis. Siap. Selain tadi yang front office ada ruang e-paper. Di situ itu mendatang, tempel, melayani orang-orang yang mau mencari sumber data, informasi dan apapun. Jadi ketika ada koran edisi baru itu di ruang e-paper itu stempel data, kemudian dibawa ke ruang digital. Itu beda lagi nanti, ada orang lagi digital, digitalisasi, kemudian masuk lagi nih ke e-paper. Nah sekarang kan zamannya big data gitu ya, digital gitu ya nggak agak penting data itu. Selain itu ada ruang konservasi, tapi sayangnya dari kita belum boleh karena di situ sangat rawan gitu ya, harus ditangani oleh khusus ya, harus profesional, tidak bisa orang makan biasa karena menyangkut sumber-sumber data informasi. Kita merawat orang-orang lama kan rentan gitu ya, susah itu pokoknya. Selain itu ada perpustakaan ya. Perpustakaan. Siapa ada perpustakaannya? Ini istimewa ini. Bisa. Ya bisa lah, bahkan kata seorang pengunjung lah banyak sih bukan itu sudah bilang perpustakaan di Monumen Pers ini itu lebih sering dikunjungi pirami daripada perpustakaan daerah di sana. Kenapa? Pimpinan ya di situ TV lancar, kencang ya, terus ber-AC, disediakan air minum, gratis ada air galon. Jadi bisa dingin, di situ ada galonnya tuh, nyaman banget. Bisa bikin kopi tuh ya? Bisa, boleh banget tuh. Kopi gratis, kopi gratis. AC. Dan di situ juga tata ruangan perpustakaan itu nggak monoton, kadang berganti secara estetik, itu kan biar pengunjung itu tidak bosan. Dan untuk pengunjung di situ berbagai macam jenis kalangan, kalau masih ada MS, UNS, UI, MISI, bahkan ada yang Jogja gitu. Ya mungkin penelitian lah ya. UNES juga ada. Di situ teman-teman kalau mau baca boleh, minjem buku boleh dengan syarat harus mendaftar menjadi anggota Perpus, nanti dapat kartu. Itu langsung jadi cepat belinya. Daftarnya gratis. Gratis lah, nggak bayar. Itu hitungan menit lah. Kalau kecil nggak bayar, langsung jadi kayak kartu gitu. Nah, boleh minjem nanti 1 minggu kembali. Di waktunya 1 minggu. Iya betul, 1 minggu. Di situ bukan hanya baca, ada yang kerjain soal, ada yang kerjain tugas, soal juga ada kan tugas. Ada yang ngatur, gitulah ya, panas gitu kan. Rasanya sejuk. Ya bebas lah ya, mau kerjain tugas boleh, mau ngadem boleh, mau santai boleh. Asalkan jangan berisik. Kan perpustakaan masa berisik ya, karaoke. Gitu. Nah selain perpustakaan, Belum. masih Perpustakaan di sana itu bukan di sana. Ada 3 malah. Jadi 3. Ah, Pers ini ya mengedepankan literasi harus kuat gitu. Jadi yang tadi kan umum ya. Yang kedua ada perpustakaan khusus. Kenapa khusus? Nih, karena buku-buku yang ada di sana itu tidak diperbolehkan untuk dan dia hanya boleh dibaca di tempat. Kenapa? Karena buku itu khusus dan buku wakaf. Istilahnya kayak ini buku ini
secara mungkin yang mewakafkan buku itu dipesan ya, mungkin nggak boleh dipindahkan. Jadi dari monumen pers itu ada pembinaan, ada perpustakaan. Jadi perpustakaan tersebut bukunya itu digitalisasi menjadi buku. Iya, ada ibunya. Itu teman saya yang di bagian situ itu satu hari berapa buku itu scan terus jadi buku. Iya, kayak gitulah. Terus apa konsisten gitu. Pun mulai ngantuk karena itu nanti tangannya yang nge-scan. Mungkin mukanya gitu ya. Mukanya segini apa? Waduh. Ini yang kedua ya. Yang ketiga ada perpustakaan khusus anak nih. Khusus anak untuk bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah khawatir nih. Kalau mau ke monumen pers khususnya ke perpustakaan, nggak usah khawatir buat anaknya. Bisa dimasukin langsung ke perpus untuk anak. Di situ bukan hanya buku, ada tempat bermain lah, kayak sofa, kecil, puzzle. Kalau masih khawatir, bisa minta bantuan gitu ke anaknya. Jadi bisa belajar sambil bermain. Kalau jajanan rumah itu lebih asik, biar gak sepaneng gitu ya. Masa anak-anak kecil-kecil diajarin belajar Jepang, dia nggak mau, malah maunya jajan terus. Kayak gitu. Terus apa lagi nih Mas? Oh, fasilitas masih ada lagi. Tentunya ya toilet, ada lift, ada tangga lah ya, ada musola. Terus saya itu ada tempat dulu di depan lah. Nah, di monumen pers biasanya 1 bulan sekali itu mengadakan event keroncongan. Yang malam minggu nih, malam minggu ini ya biar sahdu gitu ya. Keroncongan. Keroncong malam-malam ya. Betul sekali Mas. Kota Solo yang wah suasananya hangat sekali ya. Asli lah. Tambah keroncong, wah Sahdu. Gitu ya Mas. rasa nikmatnya. Lebih sahdunya lagi, pengunjungnya itu gratis angkringan. Ada teh sama ya gorengan lah sedikit lah. Itu gratis. Disediain kalau yang mau Nanti sama minuman dan makanan gratis. Itu. Nanti caranya gimana? Tinggal datang parkir, terus kan ada petugasnya tuh ya. Biasanya itu dikasih kupon, kayak gratis lah ya. Kupon itu ditukarkan ke angkringan di situ. Setelahnya, tepatnya di depan di terasnya lagi cuma semua Depan. Iya, depan. Oke. Keroncongan itu juga disiarkan di radionya Sumpos kalau nggak salah ya. Oke, seperti itu Mas. Iya. Jadi sangat seru sekali. Sangat seru sekali. Kalau yang ini kota Pasuruan main di monumen pers ya. Bukan main, belajar. Oh, belajar. Perpustakaan anak-anak Mas. Saya pengen jadi anak terus nih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bersama ya, jadi terkait media ya di monumen pers nasional itu yang pertama ya, jadi ada media konvensional dan media dan new media ya. Yang pertama itu di media konvensional, di sana itu sangat ya lumayan sangat menyenangkan bagi kita karena literasi cukup maju ya, dibuktikan dengan adanya sebuah papan informasi yang berupa yang di dalamnya itu memuat sebuah koran. Jadi setiap paginya itu nanti ada orang untuk membaca koran. Jadi literasinya diupdate setiap pagi, khususnya itu habis subuh. Itu sangat luar biasa ya. Itu yang pertama, di media konvensional. Kemudian yang kedua, berbicara tentang media, ternyata di sana juga ada konvergensi media yang dimana di sana itu melanjutkan dari media-media yang sudah usang ya, sudah lama, terus di media konvensional di koran ya. Tadi tidak hanya berhenti di media koran saja, tapi ternyata juga ada proses digitalisasi ya. Jadi di sana juga yang pertama itu kan dari koran-koran yang lama ya Mas ya. Jadi kita bisa mengaksesnya ya secara digital, secara online. Jadi kita bisa melihat atau meneropong masa lalu jadi bernostalgia. Nostalgia gitu ya Mas ya. Genggaman. Jangan kita nostalgia terkait fenomena masa lalu ya, kisah-kisah masa lampau ya, kita bisa akses gitu ya. Jadi dengan adanya media itu sendiri otomatis kita dimudahkan gitu ya Mas ya, khususnya bagian informasi ya. Jadi itu sangat menyenangkan sekali kita mengakses informasi-informasi yang lampau di sana ya Mas ya, begitu. Dan juga masih banyak fasilitas-fasilitas dan keseruan lain di sana gitu ya Mas ya. Sangat menyenangkan sekali kita mendengarkan itu ya pengalaman dari Mas tersebut seperti itu.
Dan yang paling penting dari kesemua sore itu adalah Gratis dong. Gratis. Yang dicari. Serba muda ya. Anak Iya. muda sekarang harus bersyukur karena anak muda itu serba muda. Muda malah juga. Apalagi di era online seperti ini ya. Kalau di Itu ya. Oke, itu ya. Jadi untuk kita para pemuda, kita harus sering memperbanyak literasi. Kita harus jangan kalah sama generasi tua yang Mas Rob jumpai di Monumen Pers ya. Mereka yang memiliki umur yang lebih tua dari kita, lansia. Mereka memiliki semangat yang lebih dari kita. Tentunya kita nggak boleh kalah dong. Setuju kan? Setuju ya. banget. Dan jangan lupa gunakan media yang kita punya, media online atau media yang kita gunakan saat ini dengan cerdas dan bijak. Kita gunakan untuk mencari hal-hal yang positif dan jauhi hal-hal yang negatif. Betul, Sasim. Oke, nggak terasa ya waktu kita udah cukup lama ya Mas Rob Iya, ya. betul. Sampai sekali banyak ilmu yang dapat kita dapatkan tentunya ya terkait pers dan lain-lain ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan ketemu di episode selanjutnya tentunya bareng bintang tamu yang lain dan mungkin kita akan berjumpa lagi dengan Mas Rob ya. Aduh, Insyaallah ini di episode berapa nih? selanjutnya. Oke, untuk menutup podcast kali ini mungkin kita akan tutup dengan salam literasi. Gimana Mas salam literasi? Salam literasi kayak gini. Yang kayak gini. Kalau ini salam komunikasi. Oh, beda. Kayak gini. Enak. Banyak itu. Itu merah-merah. Banyak. Aduh, apa itu? Buat sampai situ. Nah, kayak salam literasi ya. Salam Ya, literasi. Oke. 1, 2, 3. Salam literasi. Salam. Tepuk tangan untuk bintang tamu kita. Kami Helsin dan Aldi ucapkan selamat malam. Dan terima kasih. 5 papat telu loro siji tutup lawang.